namanya Syekh Umar bin Makhrumah. Syekh Umar bin Makhrumah ketika mau belajar kepada Syekh Akhdar itu diujinya. Mau jadi murid ini ya. Makanya kan tidak gampang orang, saya muridnya. Enak bener ngaku baca zikirnya terus ngaku muridnya gitu ya. Murid dari mana? Mau jadi murid itu kan saya mau jadi anak UGM. Ada tesnya enggak? Ada tesnya. Mau jadi anak ITB ada tesnya enggak? Ada. Terus kalau saya keluar kemudian saya pakai jaketnya ITB, saya bilang saya anak ITB, marah gitu. Betul kan ya? Betul. Saya misal ya, saya baca rotib terus saya bilang saya Thariqah Alawiyah nanti dulu gitu kan. Nggak bisa pakai jaketnya kemudian dibilang muridnya, itu nggak bisa. Nah itu makanya dulu mau jadi murid ujiannya banyak. Begitu lulus gurunya bertanggung jawab. Saya akan tanggung jawab ngurus kamu dunia akhirat. Tapi lulus dan dianggap jadi murid oleh gurunya loh ya. Oleh gurunya. Syekh Umar bin Makhrumah itu mau jadi murid. Itu diuji sama gurunya, disuruh loncat dari bukit. Kamu loncat dari bukit. Padahal ini ulama besar. Kan mikir, loncat dari gunung jatuh ya bunuh diri saya. Saya bunuh diri. Wah masa nih, apa namanya, guru kok seperti ini. Ya, ini mulai apa namanya antara ilmunya, mulai ada perdebatan di hatinya. Terus gurunya ngomong, kalau kamu nggak mau ya nggak bisa jadi murid saya. Nah karena pengen cari ilmu, kan asalnya pengen cari ilmu. Pengen apa namanya tambah ilmu, tambah amal, pengen dapat derajat kewalian. Bukan tadi itu, bukan tadi yang seperti kalau udah punya guru berarti saya masuk surga nggak akan disiksa di neraka, semua ditanggung guru saya. Masya Allah ini. Ini kalau seperti ini prinsipnya hilang. Ya akhirnya ngerusak nama gurunya. Betul. Ya di mana-mana dia perilakunya nggak benar, dia bilang saya udah dijamin guru. Dia dijamin guru. Saya murid gurunya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya beliau Syekh Umar bin Makhrumah rahimahullah naik ke atas bukit. Bukit Batu itu, ke Hadramut sana. Loncat ke bawah. Sampai bawah itu selamat karena beliau merasa ada tangan besar yang terima. Seperti diterima tangan gitu. Terus kembali ke gurunya. Sudah loncat? Sudah guru. Nah, lulus kan guru? Gurunya nanya, tadi matanya terbuka atau terpejam? Terpejam guru, batal, ulangi gitu. Ulangi. Ya seperti itu, ada banyak kalau diceritakan panjang ini ya. Tapi akhirnya ujian demi ujian itu lewati, lulus, baru diangkat jadi murid. Ya diangkat jadi murid. Ada lagi yang ketika mau berguru, kita banyak baca di buku tasawuf tuh ya, dan bukunya para ulama. Ada satu orang yang berguru sama ulama. Orangnya jenggotnya panjang gitu kan ya. Akhirnya ulama tadi bilang, saya mau jadi guru kamu dengan satu syarat. Kamu potong jenggotmu dulu. Ya, cukur tuh jenggotmu sampai bersih. Wah, enggak, ini sunnah Nabi. Saya suruh ikut kamu ini. Kata gurunya, ya udah. Kamu enggak bisa jadi murid saya. Silahkan cari guru yang lain. Enggak mau nurut sama gurunya karena pakai akalnya sendiri. Itu pakai akalnya sendiri. Ditolak sama gurunya untuk jadi murid. Nah sekarang ini kita cuman berbekal sedikit amalan. Ya berbekal sedikit amalan kita udah ngaku muridnya. Dulu almarhum Habib Anis itu pernah ngomong gitu ya. Orang sekarang baru datang pengajian sekali, 2 kali udah ngaku mau jadi murid. Nanti dulu. Jadi murid itu seperti Nabi Musa ke Nabi Khidir alaihissalam. Hal attabi'uka. Nabi Musa mau ketemu Nabi Khidir, mau jadi murid, syaratnya apa? Saya mau ikut dulu. Ya, kemudian nggak boleh nanya perbuatan gurunya. Setelah Nabi Musa itu melanggar 3 kali berturut-turut, sama Nabi Khidir putus hubungan. Kamu nggak bisa jadi murid saya. Ikut, jadi tahu. Oh gurunya kalau lagi ada tamu seperti ini. Oh kalau tamunya ulama cara hormatnya seperti ini. Oh kalau tamunya ini cara melakukannya seperti ini. Oh kalau ada kasus demikian gurunya lebih banyak zikirnya ini. Oh kalau lagi ada tamu ini zikirnya ditinggalkan dulu terima tamunya. Oh sehingga dia paham bagaimana cara mengamalkan semuanya. Itu baru namanya murid. Nah kalau sekarang saya lebih suka mungkin kalimatnya simpatisan Thariqah, bukan murid Thariqah. Simpatisan Thariqah. Ya simpatisan Thariqah. Jadi orang nggak bisa sembarangan ngaku-ngaku jadi murid. Ngeri. Ngaku-ngaku jadi muridnya karena fulan. Guru akan bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Nah, ini kalau nanti datang bilang saya muridnya. Murid dari mana kamu? Sana malaikat bawa ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Khairatul auliya, auliyanya marah, namanya dicatut. Sekarang kalau ada orang namanya dicatut loh.
Orang ini berbuat nggak benar terus bilang saya pengikutnya dia. Marah kan, ini mencatut nama. Ini kita mencatut namanya aulia. Bilang itu guru saya, saya berguru sama beliau tapi amalnya nggak dijalankan. Ya amalnya nggak dijalankan. Larangannya dilanggar semua. Bagaimana bisa dikatakan dia murid? Simpatisan ya. Fans aja nggak nyampe gitu ya. Simpatisan. Masya Allah. Ini pelajaran penting banget ya teman-teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya bicara. Amin ya Allah. Buat siapapun yang mendengarkan dimanapun dan kapanpun, insya Allah barokah ya. Insya Allah. Ini pesan buat teman-teman, mungkin Habib 1 menit. Ya pesan buat diri saya sendiri. Nah siapa tahu ada yang dengerin gitu kan. Ya pesan buat diri saya sendiri, siapa tahu ada yang dengerin dan ambil manfaat. Nah karena memang kita ini kenapa kita berguru? Kita berguru itu karena kita sadar kita lemah. Ya kita sadar kita lemah. Kita butuh seseorang yang kelak memberikan syafaat. Betul, syafaat terbesar adalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa yang akan membawa kita ke Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, ini murid saya. Ya Rasulullah, ini kesayangan saya. Ya Rasulullah, ini kecintaan saya. Siapa yang akan membawa itu? Nanti di padang mahsyar dengan jumlah manusia yang segitu banyak. Rasulullah kan ada prioritas mana yang duluan dikasih syafaat. Ya kan? Mana yang duluan dikasih syafaat. Prioritasnya kan ada. Yashfa'u yaumil qiyamah tsalat. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang memberikan syafaat. Al-ulama, al-anbiya, tsumma ulama, tsumma syuhada. Para nabi, ulama, kemudian para syuhada. Nah, kita dengan keterbatasan semua amal dan ilmu kita butuh sosok manusia yang nanti bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dengan syafaatnya tadi. Dengan pertolongannya tadi. Disitulah makna berguru. Jadi kita cari guru tuh untuk nyelamatin kita, betul ya. Tapi dengan sadar amal kita terbatas. Artinya kita beramal semaksimal mungkin agar guru itu menerima kita. Jadi bukan nggak punya amal terus mau saya murid ngaku-ngaku enggak. Justru kita deketi guru itu dengan amal kita sampai guru mengatakan ini murid saya. Allah. Ya, ini murid saya. Nah kadang murid sejati itu nggak dikenal orang. Murid sejati itu kadang nggak dikenal orang, mungkin dia nggak tersohor, mungkin dia nggak dipandang sama orang, tapi di akhirat sana gurunya selalu lihat, ya ini murid saya, ya ini murid saya, ya ini orang yang betul-betul mengamalkan ajaran saya. Dan kadang-kala yang mengaku-ngaku murid, justru itu kalau bahasa saya, gurunya muntah, begitu ya, sudah sebelnya luar biasa. Karena semua perilakunya bertentangan dengan yang diajarkan gurunya kan naudzubillah min dzalik. Karena itu betul-betullah berguru. Jadi bukan sekedar mencatut nama guru, tapi betul-betullah berguru, niat betul-betul kita mau senangkan guru kita dengan amalan kita, dengan pengamalan apa yang diajarkan. Misalkan kalau di TKN Suryalaya, itu Abah Anom rahimahullah, yang fotonya juga saya pajang di rumah saya, ada foto beliau. Itu kan saya ngajarkan di antara amalannya zikir 165. Ya. Nah, kalau ngaku muridnya ya dijalankan. Kalau ngaku muridnya tapi nggak jalankan kecuali setahun sekali kan ya. bukan murid, simpatisan mungkin kita. Kita mungkin simpatisan kan harus ngamalkan. Kemudian Abah Anom itu orang yang suka terima tamu. Menjamu tamu. Kalau ngaku muridnya ya kalau ada tamu ya dijamu. Senang sama tamu, dijamu, kasih makan. Saya kan pernah silaturahim ke Suryalaya. Bagaimana beliau dengan sekian banyak tamu semuanya kasih makan. Kemudian kalau ngaku muridnya ya suka cari ilmu. Karena Abah Anom juga ngajar tiap hari, mengajarkan ilmu. Nasihatnya pun banyak di mana-mana petuahnya itu. Sehingga ta'allum wa ta'lim ini jalan. Nah itu baru kita betul-betul nanti bisa ngomong ke Abah Anom, bah muridmu. Nah bisa ngomong, kita bisa ngomong bah muridmu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, saya misalnya Thariqah Alawiyah, saya datang ke Al-Faqih Al-Muqaddam, saya murid dari mana kamu nongkrong gitu ya. Kamu cuma nebeng nasab tapi nggak berthariqah kamu. Diusir di alam sana kan naudzubillah min dzalik. Jadi buat kita ini yang ngaku muridnya siapapun ya, ngaku muridnya siapapun, buktikan di hadapan gurumu kalau kamu itu muridnya, bukan buktikan di hadapan manusia. Kita bisa bohongi manusia banyak, tapi kita nggak bisa bohongi guru kita.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah Habib. Sama-sama. Makasih banyak Habib. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu, aktivitas Amin, lancar, amin. Majlis Ar-Raudhah juga tetap berjaya dan bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin. Sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan podcast Tasawuf. Jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.